Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan video klarifikasi ya dari Habib Rizik terkait dengan kesalahan ucapan beliau atau sabukul lisan ya, terkait dengan Nyai Laras Santang itu dinikahi oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ya. Oke, langsung saja apa yang Habib Rizik ini jelaskan, mari kita sama-sama simak video berikut. Hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, menikah dengan Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada segenap ahiba'il kiram rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus dan ikhlas dalam dua persoalan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada segenap panitia penyelenggara tablik yang dalam beberapa hari ini terpaksa harus ditunda karena saya tidak bisa hadir. Sehubungan setelah saya safari dakwah di Jawa Barat, saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Wabil khusus saya ingin sampaikan permohonan maaf ini kepada para panitia penyelenggara safari dakwah di Pulau Madura. Baik yang di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, yang mana para panitia sudah bekerja keras melakukan berbagai macam persiapan untuk safari dakwah tersebut. Jadi saya mohon maaf kalau pada akhirnya acara itu terpaksa ditunda, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita jadwal ulang. Doakan saja agar saya, Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim kepada ulama dan umat yang ada di Pulau Madura. Alhamdulillah hari ini saya sudah pulang ke rumah dan kondisi saya jauh membaik, tapi masih perlu pemulihan beberapa hari ke depan. Doakan insya Allah jadwal ulang akan berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, saya ingin mohon maaf juga kepada umat Islam adanya salah sebut status daripada Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam salah satu ceramah saya pada saat safari dakwah di Jawa Barat, di sana ada bagian yang harus dikoreksi. Biasanya saya kalau habis ceramah di berbagai tempat, saya dikirimi rekaman oleh tim yang merekam untuk saya evaluasi dan saya koreksi. Khawatir kalau ada kesalahan-kesalahan agar saya bisa segera memperbaikinya. Kadang-kadang ada kesalahan dalam penyebutan umpamanya nama surat atau nomor ayat dari Al-Quranul Karim, atau kesalahan dalam penyebutan riwayat hadis, atau kesalahan informasi atau salah kutip dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang kesalahan dari inzilaqul lisan, terplesetnya kita punya lisan. Nah biasanya saya koreksi setelah ada kesalahan didapatkan, langsung kita perbaiki. Tapi kemarin sepulang dari safari dakwah Jawa Barat, karena saya langsung sakit, kemudian langsung dirawat di rumah sakit, sehingga belum sempat untuk saya mengoreksi ceramah-ceramah selama perjalanan di safari dakwah Jawa Barat. Tapi alhamdulillah ada sejumlah netizen yang berbaik hati di medsos. Mereka menginformasikan kepada saya bahwa ada bagian yang memang harus dikoreksi. Saya terima kasih banyak kepada para netizen yang telah berbaik hati tersebut. Karena itu tadi sepulang dari rumah sakit, saya langsung mendengarkan kembali ceramah saya yang di Jawa Barat, khususnya
yang ada koreksi tadi setelah saya dengarkan ternyata betul. Memang ada bagian yang salah dan harus segera diperbaiki. Yaitu saya ingin ingatkan diri saya maupun semua bahwa Sunan Gunung Jati yaitu Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah Umdatuddin. Nah, Sayyid Abdullah Umdatuddin, ayahanda daripada Sunan Gunung Jati ini, menikah dengan Nyai Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang tidak lain dan tidak bukan adalah putri dari Sri Baduga Maharaja, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Prabu Siliwangi III, yang merupakan raja yang berkuasa di kerajaan Pajajaran. Nah, dari hasil perkawinan Sayyid Abdullah Umdatuddin dengan Nyai Rara Santang, maka dapatlah putra, yaitu seorang sunan, salah satu daripada wali songo yang kita muliakan, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan namanya adalah Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian dari Sunan Gunung Jati sendiri mendapatkan keturunan, yaitu Sultan Hasanuddin, yang kita tahu sebagai sultan di Banten. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin kita tegaskan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu adalah putra daripada Nyai Rara Santang, bukan suami. Jadi Nyai Rara Santang itu menikah dengan Sayyid Abdullah Umdatuddin. Jadi beliau adalah ibunda daripada Sunan Gunung Jati. Ala kulli hal, perbaikan ini memang harus segera disampaikan, karena itu saya buat rekaman ini untuk diketahui oleh umat. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa yang membahagiakan kita semua, bahwa Sultan Hasanuddin dan ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati itu sabit, mereka punya nasab. Artinya nasab mereka itu sah dan benar, merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada wali songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga wali songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmat Khan. Nah, marga Azmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi, yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah ibn Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, nasab ini sabit, dan Kesultanan Banten juga sudah mendeklarasikan ya bahwa Sultan Hasanuddin bermarga Azmat Khan dan dari klan Ba'alawi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan zuriyah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi perbaikan yang bisa diketahui oleh semua kalangan, wabil khusus mereka yang sudah mendengarkan ceramah saya tersebut maupun yang sedang mendengarkan ataupun yang akan mendengarkan, bahwa status daripada Sunan Gunung Jati adalah putra, yaitu dari Sayyid Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang daripada putri Raja Siliwangi. Dan sebagai tambahan juga bahwa Nyai Rara Santang itu dalam sejarah disebutkan masuk ke dalam Islam dan diubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Ini sekedar info sejarah, perbaikan, sekaligus saya menunjukkan permohonan maaf saya atas kesalahan info tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, selanjutnya sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para netizen yang luar biasa telah menginformasikan. Saya minta kepada para netizen seharusnya begitu. Jadi siapapun yang menyampaikan ceramah, pidato atau apa saja di medsos, kalau ada kesalahan-kesalahan, informasikan agar mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih kepada netizen. Saya berikan penghargaan apresiasi kepada semua netizen yang telah menginfokan. Jazakumullahu khairal jaza, wafaqakumullah lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, semoga Allah juga mengampuni saya dari dua hal tadi, dari penundaan yaitu safari dakwah di Madura yang tentunya
mengecewakan banyak pihak, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Begitu juga dari kesalahan info sejarah tadi, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ya terkait dengan klarifikasinya, apa yang sudah lewat, video yang viral ya terkait dengan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Larasantang yang notabene sebagai ibunda atau anak daripada Prabu Siliwangi, salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah Nusantara ini ya. Nah, terkait dengan hal ini, apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ini patut kita apresiasi ya, karena sebagaimanapun orang itu disanjung, dikatakan sebagai imam besar, dan lain sebagainya, pasti ada kesalahannya. Seperti yang dikatakan oleh Habib Bahar itu, ana sabqul lisan ya. Ya, ingin mengatakan sesuatu yang lain tapi lisannya mengatakan yang lain ya. Ya, kita tidak tahu apakah itu benar-benar tidak disengaja atau memang benar-benar tidak tahu ya. Tapi di sini yang patut kita hargai ya mau mengakui kesalahannya. Itulah orang yang benar-benar orang yang baik ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi, menyampaikan bahwa yang semula beliau mengatakan Syarif Hidayatullah itu menikah dengan Nyai Larasantang yang sebagai ibunya. Nah, dalam klarifikasinya beliau menyatakan bahwa Sayyid Umratullah itu menikah dengan Nyai Larasantang yang notabene sebagai putri dari Prabu Siliwangi. Lalu kemudian dari hasil perkawinan inilah atau pernikahan inilah lahirlah seorang yang salah satu menjadi wali songo ya, anggota wali songo, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, kira-kira seperti itulah apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi. Dan kemudian kalau kita lihat saudara sekalian, saya sudah melihat klarifikasi dari Habib Bahar juga ya. Ya, bisa kita bilang bukan klarifikasi karena tidak ada tidak ada permohonan maafnya lah. Tapi ya tidak apa-apa, itu klarifikasi lah dari Habib Bahar. Ternyata itu ada kesamaannya Habib Bahar dengan Habib Rizik. Kesamaannya yaitu mereka berdua klarifikasi setelah video mereka viral gitu. Kalau Habib Bahar itu viral video dia ketika dia mengatakan seorang mertua boleh, seorang menantu boleh menikahi mertuanya gitu. Dan lalu kemudian diklarifikasi bahwa tidak boleh. Lalu kemudian ini Habib Rizik, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Larasantang. Sama-sama sabukul lisan. Akan tetapi di sini yang mengganjal bahwa mereka berdua ini kenapa tidak tidak klarifikasi atau tidak secepatnya untuk cepat-cepat mengoreksi seperti yang dikatakan oleh Habib Rizik tadi. Sebenarnya kalau saya selesai ceramah sebelum diupload kalau tidak salah itu langsung saya dikasih video-videonya gitu. Video hasil rekamannya, lalu kemudian mana yang perlu dikoreksi itu kayaknya diedit, dihapus sedemikian rupa biar tidak salah paham. Seperti itu biasanya, tapi karena Habib Rizik sakit katanya tadi tidak sempat untuk mengkoreksi, jadi langsung diupload saja. Akan tetapi jadi catatan di sini saudara sekalian, kayaknya ceramah itu live ya. Jadi live itu langsung disaksikan oleh banyak orang tanpa adanya pengeditan gitu. Bahkan kita langsung menyaksikan apa yang disampaikan. Nah, jadi pernyataan Habib Rizik ini juga perlu dikoreksi gitu. Mana mungkin bisa mengoreksi sebelum diupload, padahal di sana kan live gitu. Yang live itu langsung direkam oleh salah satu
channel yang merekam gitu. Nah, ini menjadi catatan juga gitu. Ada ada lubang yang harus kita koreksi juga dari apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi. Terlepas darinya kita juga membela KJ Imad ya, tapi di sini kita harus objektif bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Rizik juga perlu untuk dikoreksi juga gitu. Dan juga sempat-sempatnya tadi sebagai klarifikasi tambahan lah terkait dengan Wali Songo, mungkin ini bisa dijawab oleh netizen ya di dalam kolom komentar tadi. Habib Rizik sempat menyinggung bahwa ternyata Wali Songo itu mereka merupakan bagian daripada marga Azmat Khan ya. Dan marga Azmat Khan ini juga nyambung kepada Imam Ubaidillah kata beliau. Dan sebagai Imam Ubaidillah ini anaknya daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir, kata versi Habib Rizik ya. Padahal versi KJ Imaduddin kalau tidak salah itu Wali Songo ini nyambung ke Abu Musa ya kalau tidak salah. Imam Abu Musa kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi. Saya agak lupa-lupa. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.